Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Kaum muslimin wal muslimat di mana saja Anda berada, banyak pertanyaan yang masuk tentang bolehkah kencing sambil berdiri. Maka pada materi kali ini saya akan menyampaikan tentang kencing sambil berdiri, bagaimana hukumnya. Mengenai kencing sambil berdiri ini, secara kajian syariah, hukumnya adalah boleh. Namun dengan memperhatikan dua syarat berikut. Yang pertama, aman dari terkena percikan najis. Yang kedua, aurat tertutup dari pandangan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menerangkan, kencing sambil berdiri hukumnya boleh, terlebih bila ada kebutuhan. Akan tetapi dengan dua syarat. Pertama, aman dari terkena najis. Yang kedua, aman dari pandangan orang lain. Syarah Al-Mumti, juz 1 halaman 115-116. Bila dikhawatirkan air seni akan terpercik pada pakaian atau badan, maka tidak boleh. Karena di antara sebab azab kubur adalah tidak menjaga dari percikan air kencing disebabkan karena kecerobohan. Rasulullah SAW bersabda, "Innahuma yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir. Bala innahu kabir, amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah, wa ammal akharu fakana la yastatiru min baulihi." Sesungguhnya dua mayit ini sedang disiksa, dan tidaklah mereka disiksa karena perkara yang susah ditinggalkan. Namun sesungguhnya itu adalah perkara besar. Untuk yang pertama, dia suka melakukan adu domba. Sedang yang kedua, ia tidak menjaga diri dari air kencingnya. Hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Demikian pula aurat wajib tertutup dari pandangan orang lain. Diriwayatkan dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu bahwa beliau bertanya kepada Nabi SAW tentang auratnya. Kapan wajib ditutup dan kapan boleh ditampakkan? Kemudian Nabi SAW bersabda, "Ikhfaz aurataka illa min zaujatika au mimma malakat yaminuka." Jagalah auratmu kecuali untuk istrimu atau budakmu. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan nilai hasan oleh Al-Albani. Adapun dalil yang menunjukkan bolehnya kencing sambil berdiri adalah hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, Atan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sabatatu qaumin fabalu qaiman summa da'a bima'in faja'atuhu bima'in fatawaddo'a. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi tempat pembuangan sampah suatu kaum. Lalu beliau buang air seni dengan berdiri di tempat tersebut. Kemudian beliau meminta diambilkan air. Aku bawakan untuk beliau air, lalu beliau berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Namun terdapat hadis lain, derajatnya juga sahih, yang mengabarkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah kencing dengan berdiri. Sebuah hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha di mana beliau mengatakan, "Man hadasakum
ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balu qa'iman fala tasaddaqahu. Siapa saja yang mengabarkan kepada kalian bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kencing dengan berdiri, maka janganlah percaya. Hadis riwayat Ahmad dan Ahlus Sunan. Bagaimana menggabungkan dua hadis ini? Ada beberapa langkah yang ditempuh para ulama dalam memahami dua hadis di atas. Yang pertama, hadis di atas, yaitu hadis Aisyah, tidak bisa dijadikan dalil secara mutlak untuk larangan kencing sambil berdiri. Karena Aisyah mengatakan berdasarkan apa yang beliau ketahui ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di rumah. Ini tidak menutup kemungkinan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan yang berbeda di luar rumah, sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan dalil larangan secara umum. Yang kedua, dalam kaidah usul fikih diterangkan dalil yang menyatakan adanya perbuatan lebih didahulukan daripada dalil yang meniadakan. Kabar dari sahabat Uzaifah menyatakan bahwa Nabi pernah kencing berdiri. Adapun keterangan dari Ibunda Aisyah meniadakan informasi tersebut. Maka berdasarkan kaidah ini, keterangan dari Huzaifah lebih didahulukan daripada hadis Aisyah yang meniadakan. Sederhananya kita katakan, seseorang yang tidak mengetahui belum tentu hal tersebut tidak ada. Karena kesimpulan tersebut berdasarkan sebatas apa yang dia ketahui, sehingga tidak menutup kemungkinan ada pengetahuan lain dari sumber lain yang menyanggahnya. Dalam masalah ini, sahabat Huzaifah memiliki ilmu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kencing sambil berdiri. Jadi ilmu Huzaifah ini sebagai sanggahan untuk Ibunda Aisyah yang tidak mengetahui hal ini. Sehingga disimpulkan bahwa kencing berdiri hukumnya adalah mubah. Yang ketiga, mengingat terdapat dua hadis yang nampak bertolak belakang dan sama-sama derajatnya sahih, maka keterangan dari Ibunda Aisyah tersebut dipahami yang sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kencing adalah dengan posisi duduk, sehingga yang lebih utama kencing dilakukan dengan cara duduk. Di samping posisi ini lebih aman dari tersebarnya najis, juga lebih memudahkan menutup aurat. Keempat, Nabi melakukan demikian untuk menjelaskan kepada umatnya bahwa kencing dengan duduk adalah anjuran, bukan perbuatan yang hukumnya wajib. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah mengatakan, yang lebih tepat berihal alasan beliau melakukan demikian, yakni kencing sambil berdiri, untuk menjelaskan bolehnya kencing sambil berdiri. Dan yang sering beliau lakukan ketika kencing adalah dengan duduk. Wallahu a'lam. Fathul Bari Jilid 1 halaman 563. Syekh Ibnu Baz rahimahullah menerangkan tidak mengapa kencing dengan posisi berdiri, terlebih ketika dibutuhkan. Dengan catatan, tempat untuk buang hajat tersebut benar-benar tertutup, sehingga tak seorang pun yang melihat aurat orang yang kencing tersebut. Selanjutnya tidak menyebabkan terkena percikan air kencing. Dalilnya adalah riwayat dari Huzaifah radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki tempat pembuangan sampah suatu kaum, lalu beliau kencing dengan berdiri. Para ulama sepakat akan kesahihan hadis ini, akan tetapi yang lebih afdal, kencing itu dilakukan dengan cara duduk, karena demikian yang sering dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini lebih menutup aurat dan lebih aman dari terkena percikan air kencing. Majmu' Fatawa Ibnu Baz, Jilid 6, halaman 352. Mengingat dua pertimbangan di atas, maka sebaiknya kencing dilakukan di WC, duduk yang tertutup, karena WC berdiri seperti yang disebutkan dalam pertanyaan di atas, di mana di bandara dan sebagainya, tidak aman dari percikan najis. Dan aurat tidak aman dari pandangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.